semuanya, selamat datang di Larasati Channel. Perang Sampit atau konflik Sampit adalah peristiwa pecahnya kerusuhan antar etnis suku Dayak asli dan suku Madura yang berawal pada bulan Februari 2001 dan berlanjut sepanjang tahun. Konflik dimulai di ibu kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya, bahkan ke seluruh Kalimantan Tengah. Konflik ini pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua orang warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak yang mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa dan lebih dari 100.000 orang Madura kehilangan tempat tinggal mereka. Bahkan banyak warga Madura yang kepalanya dipenggal oleh suku Dayak. Hingga sekarang, nama Sampit masih membuat banyak orang langsung teringat kepada tragedi yang menyedihkan tersebut. Pada bulan Februari 2001 menjadi masa-masa paling mencekam dalam sejarah kota Sampit dengan berbagai kekacauan dan konflik tersebut. Sejarah Perang Sampit tahun 2001 merupakan bagian dari beberapa insiden yang sudah terjadi sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi dalam kurun waktu Desember 1996 hingga Januari 2007 yang menewaskan 600 orang. Awal mula bibit konflik pada peristiwa Sampit terjadi sejak diadakannya proses transmigrasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Warga Madura tiba di Kalimantan pertama kali pada tahun 1930 dalam program transmigrasi pemerintah Belanda yang dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Hingga tahun 2000, para transmigran mencapai 21% populasi di Kalimantan Tengah. Warga Madura kian hari semakin agresif dalam persaingan dengan suku Dayak sehingga suku Dayak tidak puas akan hal tersebut. Sejak kedatangannya di Kalimantan, warga Madura telah berhasil menguasai banyak bidang perekonomian dan industri komersial seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Banyak versi yang beredar mengenai pemicu sejarah Perang Sampit tahun 2001. Salah satunya konon disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah warga Dayak dan memicu sejumlah anggota suku Dayak membalas membakar rumah-rumah warga Madura. Versi lain menyatakan suku Dayak mempertahankan diri setelah beberapa anggotanya diserang. Lalu ada versi bahwa seorang warga Dayak dibunuh setelah disiksa sekelompok warga Madura akibat sengketa judi pada 17 Desember 2001. Namun, terlepas dari beberapa versi tersebut, sejarah mencatat awal konflik terjadi akibat adanya sekelompok warga Dayak yang menyerang rumah warga Madura yang bernama Matayo untuk balas dendam yang menewaskan 4 penghuni rumah. Yang memicu keinginan balas dendam dari sekelompok warga Madura lainnya. Mereka mendatangi rumah seorang warga Dayak bernama Timil yang konon menyembunyikan salah seorang pelaku penyerangan. Timil berhasil diamankan oleh polisi, namun warga Madura membakar rumahnya dan juga rumah kerabatnya, mengakibatkan penghuninya tewas. Warga Madura berhasil bertahan selama 2 hari sejak penyerangan ke rumah Matayo. Mereka bahkan berani menyisir pemukiman-pemukiman warga Dayak karena merasa sedang di atas angin. Pada 20 Februari 2001, situasi berbalik arah dengan kedatangan sejumlah besar orang Dayak di luar kota ke Sampit. Saat itu, warga Dayak menggunakan berbagai jenis senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, dan senjata api. Namun di sisi lain, Madura juga menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan. Selama terjadinya sejarah Perang Sampit diperkirakan sekitar 500 hingga hampir 1.500 orang tewas.
dan ribuan hingga ratusan ribu orang Madura yang selamat terpaksa mengungsi keluar dari Sampit. Kerusuhan bahkan meluas hingga Kuala Kayan yang jaraknya sekitar 100 km di sebelah utara Sampit dan ke Palangkaraya. Besarnya jumlah korban tewas yang terjadi dalam sejarah Perang Sampit karena suku Dayak dalam puncak kemurkaannya mempraktekkan ritual perburuan kepala atau ritual. Ritual ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1884. Konon, ketika pemenggalan kepala itu terjadi sebelumnya didahului dengan ritual adat yang membuat pelakunya berada di alam bawah sadar. Mereka diberikan ilmu yang membuatnya dapat membedakan mana etnis Madura dan yang bukan untuk menentukan sasarannya hanya dengan penciuman. Besarnya skala pembantaian dan konflik menyulitkan militer dan polisi untuk mengontrol situasi di Kalimantan Tengah sehingga dikirim pasukan bantuan dari Wagub Kalteng berupa 276 personel TNI ke Sampit. Tidak hanya pembunuhan, pembakaran rumah dan harta benda lainnya seperti kendaraan juga terjadi. Penyebab utama dalam sejarah Perang Sampit adalah perbedaan karakter antara suku Dayak dan Madura. Salah satu penyebabnya adalah bahwa suku Dayak sebagai penduduk yang menirukan adat pahlawan nasional dari Kalimantan sering tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura sebagai pendatang. Suku Dayak berulang kali harus berpindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menambang di tanah asli mereka. Selain itu, berbagai sektor perekonomian dan kehidupan pun dikuasai orang Madura. Saat ini, Sampit dikenal sebagai kota yang damai, sejahtera, dan penduduk yang rukun. Tidak sampai setahun setelah sejarah Perang Sampit terbongkar, penduduk mulai berbenah. Warga Madura kembali berdatangan dan sejak itu Sampit mengalami perkembangan serta kemajuan pesat di bidang ekonomi dan industri. Semoga saja kejadian ini tidak akan terulang lagi. Semoga dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia bisa menambah persatuan dan kesatuan bagi negara kita Indonesia.